Di sini kami dari kelompok satu akan tutorialkan website SIM Raisa. Nah, pertama-tama di sini kita login terlebih dahulu menggunakan username dan password. Nah, kemudian setelah masuk tampilan SIM Raisa, pertama-tama kita masuk ke bagian pengaturan, ke user dan hak akses. Nah, di sini kita tambahkan user. Mungkin contohnya nama saya saja. Tambahkan pertama. Masukkan email, kemudian nomor telepon, dan passwordnya. Kemudian simpan, dan di sininya bebas sebagai administrator atau operator. Saya memilih operator dan user aktif. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke bagian master data. Nah, di sini kita memilih bagian pekerjaan terlebih dahulu ya. Kita input pekerjaan-pekerjaan, misalnya di sini saya memasukkan guru. Kemudian saya tambahkan kembali, misalnya pekerjaannya sebagai perawat, kemudian polisi. Di sini kita bebas untuk memasukkan pekerjaan, 1 sampai 10 juga bisa. Kemudian petani, satpam, guru, kemudian supir, wira swasta, tidak pelajar atau mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita bisa menginput tipe pasien, misalnya umum, kemudian BPJS. Nah, selanjutnya bisa memakai asuransi Prudential Indonesia misalnya, kemudian Allianz atau Alia Finansial. Nah, setelah tipe pasien, kita bisa mengakses untuk unit layanan. Misal di sini unit layanannya Poliparu. Kode antriannya misalnya P. Nah, ini Poliparu. Nah, selanjutnya bisa menambahkan Poli THT. Kode antriannya T. Selanjutnya bisa masukkan poli umum. Kode antriannya U. Kemudian kita masukkan poli jantung. Kode antriannya J. Dan selanjutnya terakhir mungkin kita memasukkan poli saraf. Kode antriannya S. Nah, setelah mengakses unit layanan, kita memasukkan nama-nama dokter dan ahlinya. Di sini saya mungkin contohnya memasukkan nama dokter Agus Derajat. Kemudian dia itu ahli bagian paru dan pernapasan. Nah, untuk alamat misalnya Bandung. Untuk depannya dokter. Kemudian untuk nomor KTP bebas, masukkan saja contoh. Nah, setelah itu bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya tambahkan kembali sesuai barusan poinnya. Kemudian ada contohnya saya memasukkan Aryani Ahmad. Masukkan kode KTP-nya, nomor KTP-nya. Nah, selanjutnya masukkan dia ahli apa paru dan pernapasan juga. Dokter, gelarnya dokter, alamatnya Bandung. Simpan. Nah, selanjutnya tambahkan kembali. Misalnya Aji Jahri. Nomor KTP-nya masukkan. Dia dokter ahli apa paru dan pernapasan lagi. Kemudian kalau depannya dokter. Kemudian simpan. Dan tambahkan kembali. Misalnya sekarang Edward. Dia dokter ahli bagian dokter THT. Alamat misalnya di Garut. Dan simpan. Selanjutnya kita tambahkan kembali misalnya dokter Nuzul Wardama. KTP-nya yang dia dokter ahli di bagian umum. Masukkan dokter dan alamat. Mungkin selanjutnya kita tambahkan dokter Riyadi misalnya. Terus nama dia dokter ahli bagian apa misalnya bedah saraf. Depan dokter dan alamat misalnya dia di Bandung. Dan simpan. Kemudian kita tambahkan lagi dokter Asep Dadang. Kemudian untuk KTP-nya dia ahli di bagian jantung. Depan dokter alamat Bandung. Simpan. Nah, setelah keisi semua dokternya, kita bisa isi
bagian selanjutnya. Ke petugas dulu aja. Kita tambah petugasnya di sini ada Rizky Kurnia. Kita tambah Rizal. Dan kita tambah Fahri. Dan terakhir kita tambah lagi. Untuk pelayanan di sini kita akan membuat layanan beberapa dulu ya. Untuk poli umum kita ada pemeriksaan umum dan konsultasi imunisasi. Tarifnya kita kasih 50.000 guys. Lalu ada konsultasi. Kita kasih harganya di 50.000 juga. Lalu ada imunisasi. Kasih 50.000. Nah, ini untuk poli umum. Lalu kita lanjut ke poli paru. Kita kasih layanan rehabilitasi. Selanjutnya kita kasih layanan pemeriksaan analisis gas darah. Kita kasih harganya 50.000 juga. Oke, ada tes keringat. Kasih harga 50.000 sama. Lalu ada layanan torakosintesis. Kita kasih harga 50.000. Lalu ada layanan polisomnografi. Polisomnografi. Kita kasih di tarifnya 50.000 juga. Lalu di Poli THT kita akan memberikan 3 layanan, yaitu uji alergi, ada pencabutan serumen, lalu ada septoplasti. Kita kasih harganya sama semua aja ya. Lalu ada tonsilotomi. Lalu di poli saraf kita akan mengadakan layanan terapi. Oke, lanjut ke layanan dari poli jantung. Kita kasih 4 layanan, yaitu ada EKG, ada USG, yang ketiga ada tes treadmill, dan yang terakhir ada layanan CT scan koroner. Kita kasih tarifnya sama semua. Oke, kita lanjut ke bagian laboratorium. Di sini kita akan menambahkan cukup 2 lab ya teman-teman. Kita kasih laboratorium yang pertama namanya dengan kode lab 001 aja. Labnya lab 1.
kita kasih harga 50.000. Lalu yang kedua ada lab kedua dengan kode lab 002, nama labnya lab 2. Kita kasih harga 100.000. Lalu yang terakhir ada lab 3, kita kasih dengan kode lab 003 dengan tarif 150. Sip, kita lanjut ke bagian radiologi. Dari radiologi kita cukup menambahkan 2 ruangan. Pertama, kasih nama dengan radiologi 1 dengan tarif 100.000. Nah, lalu yang kedua ada radiologi 002 dengan nama radiologi 2 dengan tarif 200.000. Oh, enggak. Oke, karena layanan dan dokter sudah kita isi, lalu kita akan lanjutkan isi di bagian unit layanan pada bagian detailnya. Di unit layanan kan kita ada menambahkan 5 poli ya. Poli umum kita isi terlebih dahulu detailnya. Kita akan menambahkan dokter nuzul. Cari saja lewat pencarian. Oke, ada. Nah, di poli umum ini cukup kita tambahkan 1 dokter, namun di bagian layanannya itu ada beberapa ya, teman-teman. Ada dokter, kita cari lewat pencarian. Pemeriksaan umum, guys. Nah, ini kita isi yang 50.000 tadi ya. Oh, maaf teman-teman. Oke. Nah, lalu kita isi imunisasi. Kita tadi yang 50.000 ya. Sip. Lalu kita tambahkan dengan konsultasi. Kita tambahkan konsultasi yang 50.000 tadi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di bagian unit layanan poli THT. Dokter THT kita kasih beberapa, itu ada 1 ya. Kita kasih nama Edward yang sudah tadi kita isi. Nah, di dalam layanannya kita akan kasih beberapa layanan yang tadi kita isi. Ada uji keringat, uji alergi. Lalu ada pencabutan serumen ya. Lalu ada septoplastik. Dan yang terakhir kita kasih layanan yang sudah kita isi sebelumnya, tonsilektomi. Oke, dokter dan layanannya sudah terisi di bagian poli THT. Kita lanjut ke ke poli paru. Oh, salah ya teman-teman tadi. Oke, di poli paru kita akan menambahkan dokternya itu ada dokter Agus. Lalu ada dokter Ahriani. Dan yang terakhir ada dokter Aji Sahri. Kita hapus karena kita salah kasih daftar layanan. Nah, di layanan paru ini kita kasih tadi ada 4 ya. Ada analisis gas darah. Terus tadi itu kita isi ada torakosintesis. Yang ketiga kita tambahkan layanan polisonografi. Dan terakhir ada tes keringat. Oke, cukup untuk layanan dan dokternya. Selanjutnya kita akan mengisi di bagian poli jantung. Nah, poli jantung ini kita menambahkan dokter yang tadi kita kasih nama Asep Dadang. Nah, untuk layanannya kita tadi ada beberapa ya. Contohnya ada EKG, ada USG, lalu ada tes treadmill, dan yang terakhir kita ada CT scan koroner. Cukup untuk layanan di poli jantung. Kita akan lanjut ke poli saraf ya teman-teman. Nah, di poli saraf ini kita akan nambahkan dokter yang kita kasih nama tadi Yadi. Nah, untuk layanannya kita ada terapi.
Lalu ada eh udah cukup ya, terlebih aja. Kita ulangi lagi tadi ke poli umum karena salah mengisi, teman-teman. Nah, di poli umum ini ada dokter Nuzul ya. Kita akan masukkan. Lalu untuk layanannya tadi kita ada pemeriksaan umum, lalu ada konsultasi, dan ada yang terakhir yaitu imunisasi. Oke, untuk unit layanan udah lengkap teman-teman di bagian detailnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian supplier. Nah, di supplier ini kita bisa menambahkan supplier seperti untuk namanya itu ada dari PT Sapa Pamaindro. Untuk kode suppliernya SFI. Ini kalian bebas untuk nambah suppliernya. Untuk yang ketiga PT Kimia Farma. Nah, setelah kita masukin supplier, kita lanjut ke obat BHP. Di obat BHP ini sendiri, kalian bisa memasukkan nama obat, spesifikasi, jenis obat, terus satuan, harga dasar, harga jual, dan sebagainya macamnya. Yang pertama kita masukin salbutamol. Spesifikasinya untuk paten satuannya untuk harga dasarnya bebas aja ya guys. Ini juga bebas. Lalu kita tambah lagi yang kedua spray pump di sini. Kalian bebas untuk namain obatnya mau berapapun. Di sini saya hanya menambahkan 5 jenis obat aja. Lalu ada paracetamol. Dan yang terakhir kita masukin ibuprofen. Oke, untuk obat BHP-nya itu sudah. Lalu sekarang kita masuk ke obat racikan. Di sini kita masukin. Pilih.
tambah lagi. Sisa. Nah, sudah guys, untuk apotek kita sudah selesai. Selanjutnya akan masuk ke pembayaran. Ke cara pembayaran. Nah, cara pembayarannya ini yang pertama itu kita tambahkan saja, misalnya cara bayarnya itu adalah tunai. Nah, untuk di pilih akunnya itu kita masukkan di kas. Nah, selanjutnya kita tambah di cara pembayaran melalui QR. Oke, di kas bank. Dan selanjutnya, misalnya dia ingin membayar dengan cara transfer banking atau mobile banking, kita masukkan di kas banknya. Dan kalau misalnya emang mau dimasukin ke piutang usaha, cara bayarnya juga kita masukkan ke yang sama, yaitu piutang usaha juga. Nah, ini kalau udah selesai berarti untuk cara pembayarannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke ruangannya. Selanjutnya kita tambahkan kelas, misalnya itu ada di kelas VIP, lalu selanjutnya kelas lalu selanjutnya ada di kelas Gelata. Oke. Selanjutnya kita bakal menambahkan di ruangannya. Nah, yang pertama itu kita tambahin dulu ruangannya, misalnya ruangan yang pertama itu ada Arjuna, dan kelasnya itu ada di kelas VIP. Selanjutnya kalau misalnya mau nambah kelas di ini bisa kita buat saja, kita tambahkan di kelas yang A, dan selanjutnya kalau misalnya mau tambahin di kelas yang B, kita klik aja di kelas A, ya, dan itu ada di kelas C. Nah, selesai untuk ditambah ruangan, kita selanjutnya itu di penambahan bed. Misal mau bed VIP 01, tarif itu ada di 200. Kemudian misal pilih kelasnya, kita kelas VIP dan ruangannya di Arjuna. Misalkan ini udah misalnya mau ditambah di kelas B, misalnya dari kelas bangsawan, dari tarif udah pilih ruangannya, tinggal ke ruangan yang ini. Kalau itu kalau saya mau nambah bed di ruangan selanjutnya, pilih kelas dan ruangannya kita pilih. Nah, ini sudah selesai untuk di penambahan rawat inapnya. Kita coba simulasikan. Kita masuk ke pendaftaran, ke rawat jalan, kemudian tambahkan pasiennya. Misalnya di ruang nomor RM 0024. Nah, nama pasiennya misalnya Ujang. Misalnya nomor KTP-nya ini, dan nomor kartu BPJS-nya ini.
dan tempat lahirnya misalnya di Bandung. Nomor teleponnya 081353. Misalnya lahirnya dia di Januari di 2012 tanggal 11 misalnya. Terus agamanya dia Islam, alamat Bandung, dan golongan darahnya A, jenis kelaminnya laki-laki, pekerjaannya kita masukkan pelajar mahasiswa di provinsi misalnya di Jawa Barat, kotanya di Bandung, kecamatan Marga Asih, misalnya kelurahan Marga Asih, kode pos 4003 misalnya. Keterangan misalnya sakit jantung. Kontak daruratnya misalnya ibunya, Ibu Siti, nomor HP-nya, kemudian simpan. Kemudian selanjutnya kita masukkan unit layanannya. Misalnya kunjungan rumah sakit tidak di sininya. Kemudian tanpa THCC. Terus tanggal pemeriksaannya sekarang misalnya. Terus dia memakai BPJS. Unit layanannya dia karena sakit jantung, kita ke poli jantung masukkan. Untuk dokternya Asep Dadang. Nah, misalnya keluhannya dia sakit dada. Kesadarannya misalnya di bagian komponen ini, kemudian suhunya ada di 38 misalnya. Sistolnya misal ada di 40, diastolnya ada di sistolnya misalnya di 120 misalnya. Diastolnya di 80, berat badan di 70, tinggi badan 170, rate tingginya misalnya di 20, heart rate-nya misalnya di 80. Terus lingkar perutnya misalnya di 70. Selanjutnya kita ke pemeriksaan. Nomor antriannya J001, terus jenisnya dia di umum. Nah, misalnya kita masukkan obatnya di obat racikan misalnya ya. Nama obatnya itu di salbutamol, kemudian satuannya misalnya di miligram. Terus padat untuk jenis obatnya. Terus untuk bahannya, nah ini di salbutamol. Kemudian kita simpan. Nah, misalnya di radiologi 1 misalnya contoh. Untuk ininya pemeriksaan radiologinya. Misalnya selanjutnya. Oh, di sini ya diagnosanya lupa untuk dimasukkan. Soalnya diagnosanya dia gagal jantung. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. CD-nya misal kita isi 3. Jantung kolera misalnya ya. Nah, setelah itu di sini kita ke apotek barusan kita kasih obat salbutamol misalnya kan. Keterangannya 3 kali sehari misal. Kemudian selanjutnya dan untuk pembayaran di sini karena dia barusan nah, kita yakin misalnya sudah. Nah, data berhasil disimpan. Nah, misalnya gitu untuk contoh registrasinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar kembali.